Kamera, roll, and action. Wih. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali lagi di channel AKAJ TV. Kemarin sempat kita di bincang-bincang santai, tapi kemarin di channel Tak Tak TV kita ganti dengan channel AKAJ TV. Oke, teman-teman, tentunya di sini saya tidak sendirian, dan di sini saya ada tamu dari, tentunya ini dosen dari Universitas PGRI Kediri. Dan bagaimana sih ngobrol-ngobrolnya di malam hari ini, kita kenalan dulu dengan Pak dosen. Ini bersama dengan siapa, Mas? Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Mas Ayak ya? Iya. Oke, saya terima kasih untuk sebenarnya bukan diundang ya. Sebenarnya cuman kita ngobrol santai aja. Jadi kemarin sempat banyak masa permasalahan ketika waktu pandemi ya. Jadi kemarin terus kita sharing. Untuk perkenalan mungkin bisa saya dipanggil aja dengan sebutan Dedi. Ya, sebenarnya kalau bilang dosen itu sebenarnya ya kurang Mas. Karena sebenarnya masih muda soalnya. Tapi muda ini luar biasa nih. Ini Mas Dedi ini baru disertasi, teman-teman ya. Bagi yang nonton live-nya juga IG-nya, ini baru disertasi dan luar biasa. Di usianya sekarang ini dia maksudnya luar biasa lah. Maksudnya muda tapi langsung mengambil jurusan dokter. Nah, aku seratakan gitu ya. Enggak, sebenarnya semuanya sampai bisa tercapai. Saya dulu juga awalnya juga nggak nyangka Mas sebenarnya. Untuk perkenalan ini kan dulu saya sebenarnya dibilang orang apa ya, anak remaja yang cukup nakal lah. Jadi untuk menuju sampai titik ini ya butuh perjuangan sebenarnya, dan bukan hanya perjuangan, itu niat dan motivasi sendiri. Jadi untuk menjadi sebuah pengalaman itu saya jadikan itu sebagai motivasi sendiri. Itu yang menjadi pengalaman dari saya. Saya juga sedang mengajar karena ini juga sedang studi juga, soalnya studi di UNJ juga. Melanjutkan untuk ke S3-nya. Jadi ini masih belajar juga sebenarnya. Maka ya banyak belajar itu sebenarnya. Itu sebagai apa? Tidak bisa dikatakan kalau ini sebuah instan. Karena ini melalui proses semuanya. Untuk memilih instan, tidak instan, untuk memilih dari suatu perhitungan dan tujuan itu tidak mudah sebenarnya. Dari SMK, basic saya SMK otomotif sampai ke olahraga sendiri itu juga tidak mudah gitu. Nah, ini unik teman-teman. Sebenarnya maksudnya dari SMK ya kan Mas Dedi, maksudnya Mas Dedi kan basicnya adalah otomotif gitu kan. Kenapa kok tiba-tiba ketika lulus tingkatan SMK ini kemudian Mas Dedi mengambil jurusan di bidang keolahragaan? Kalau secara dasar itu sebenarnya dari awal itu memang saya diterjunkan di olahraga Mas. Jadi dari sejak kecil itu dari orang tua sudah memfasilitasi saya itu untuk olahraga. Jadi kalau dalam basic olahraga untuk mengambil keputusan itu sebenarnya ya dilema, karena orang tua juga kemungkinan saya anggap masih kurang mampu dalam untuk menyekolahkan sebenarnya. Kalau saya dulu tidak melakukan untuk beasiswa dan sebagainya itu juga susah. Berarti Mas Dedi ini mempunyai tekad yang tinggi dalam hal itu? Ya, bisa dikatakan ya, karena sebuah tekad itu dibutuhkan ketika kita sudah mengambil keputusan. Dulu waktu SMK saya orientasinya setelah lulus itu bekerja dan mendapatkan uang. Namun takdir berkata lain mungkin itu, karena sudah mempunyai basic dari olahraga dari kecil, kemudian masuklah ke universitas olahraga tersebut. Itu yang membuat merubah perjalanan hidup saya ini. Dari basic dulu tujuannya cita-citanya mekanik, sekarang jadi dosen sekarang itu yang mungkin kontras sekali itu. Tentunya itu juga tak jauh dari juga
maksudnya tak jauh dari orang tua juga, maksudnya memang orang tua juga menyetujui hal itu, Mas? Iya, karena orang tua itu sendiri, saya itu 4 bersaudara, itu orang tua itu guru olahraga, maka 4 saudara itu hanya saya yang masuk dalam dunia olahraga, yang 3 itu tidak masuk dalam olahraga. Jadi kenapa kok saya dikasihkan ke dunia olahraga sejak kecil sendiri, dimasukkan ke klub, kemudian disuruh latihan dari kecil, dan itu ya mungkin orang tua mempunyai ekspektasi yang tinggi dengan biar ada penerusnya. Kalau seperti itu dulu juga tidak seneng saya itu untuk latihan, padahal waktu kecil masanya bermain disuruh latihan 1 minggu 5 kali, 1 minggu 3 kali, itu berat sekali karena waktu untuk bermain sudah hilang di situ. Tapi kan memetiknya kan sekarang ini gitu ya. Ya, kalau sudah masuk di sini itu baru kita bisa berpikir ditarik yang kemarin. Tapi waktu kecil itu ada saya bisa, kalau sekarang bisa mengatakan bahwa itu salah. Gitu. Karena dengan keilmuan sendiri itu bisa menganalisis ketika saya sejak kecil dimasukkan dalam olahraga, kemudian masa bermain saya itu dipangkas, itu adalah suatu kesalahan. Tetapi untuk konsistensi dari orang tua, dari saya sendiri, komitmen, konsistensi, itu bisa memetik hasil seperti ini. Jadi sekarang banyak orang tua yang memasukkan ke dalam olahraga, tapi apakah orang tua sadar untuk hasil yang akan diambil untuk kedepannya? Karena banyak sekali, seperti saya contohkan saya sendiri, pribadi sendiri, ketika sudah menginjak dewasa atau remaja, itu saya merasa ingin membuat suatu keputusan sendiri. Karena masa kecil saya sudah dirampas, kemudian saya lepas di situ, maka masa remaja ini yang harus di cover itu. Maka orang tua itu harus memasukkan dunia olahraga anaknya, tapi di satu sisi komitmennya itu harus diterapkan, dikuatkan itu. Ya, kalau yang Mas Dedi tadi bicarakan, saya menangkap sedikit tentang yang Mas Dedi katakan tadi, biasanya kalau misalkan seandainya dunia pendidikan di dunia pendidikan Indonesia mengubah sebuah sistem di mana pendidikan harus katakan sesuai dengan passion anak, kira-kira Mas Dedi sebagai orang pendidikan setuju apa enggak? Justru itu yang harus, Mas. Yang harus? Iya. Karena apa? Tidak bisa kita memaksakan kehendak anak sesuai dengan kehendak orang tua. Itu yang menjadi kesalahan seperti sekarang ini. Banyak di realitasnya di dunia sekarang ini, orang tua lebih kecenderungan ingin menjadikan anaknya itu, ketika orang tua itu dulu cita-citanya tidak tersampaikan. Seperti contohnya, dulu orang tuanya mempunyai cita-cita menjadi polisi, maka anaknya orang tua itu ingin memaksakan anaknya itu menjadi polisi juga, padahal anaknya sendiri tidak sesuai atau tidak mau. Itu kadang biasanya seperti itu yang terjadi di masyarakat itu. Jadi untuk mengambil keputusan ya tanya dulu orang anaknya sendiri. Gitu. Berarti kita harus yang pertama yang harus perlu kita lakukan adalah anak dulu ya. Anaknya utamakan anaknya itu. Jujur Mas, anak saya 2 itu tidak ada yang mengikuti jejak saya dari sekarang. Sampai detik ini tidak suka olahraga. Tapi belum tahu ketika depannya nanti bagaimana itu, karena saya tak kasih kebebasan dengan anak itu, mau kasih apa, mau bermain itu silakan. Itu karena cerminan dari diri saya sendiri dulu seperti itu, maka anak saya jangan sampai seperti saya. Seperti itu. Maka tapi itu tidak membatasi ketika olahraga itu jelek, karena masih sekarang ini sebenarnya dalam masyarakat juga yang terjadi olahraga itu jelek, itu yang menjadi maksud. Karena mungkin orang-orang sekitar dan juga masyarakat sekitar melihatnya cuman hal-hal yang buruk aja dalam olahraga. Contohnya dalam sepak bola Indonesia. Banyak sekali. Mungkin ada yang mungkin bermain kasar ataupun apa, menimbulkan cedera yang sangat luar biasa tuh ya. Mungkin itu yang dianukan gambarnya itu.
karena ketakutan dari yang dilihat itu karena negatifnya. Sebenarnya olahraga itu sangat banyak sekali manfaatnya dibanding dengan kekurangannya. Semuanya kekurangan, saya nilai pakai angka, kekurangannya dalam olahraga itu 2, manfaatnya itu bisa 50, saya katakan seperti itu. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, Mas. Sangat diperlukan tentunya di masyarakat gitu kan. Sangat bermanfaat sekali. Ini juga di pandemi saat ini juga mungkin mungkin kenapa nggak digencar-gencarkan sih dengan olahraga itu, Mas? Sebenarnya sudah banyak, udah jauh-jauh hari sebenarnya sebelum pandemi pun pemerintah sebenarnya sudah menggerakkan untuk masyarakat itu berolahraga. Karena prinsip dari olahraga sendiri, kita ketika belajar itu olahraga untuk masyarakat untuk olahraga. Jadi masyarakatkan olahraga untuk bermasyarakat. Itu adalah kuncinya. Berarti olahraga juga merupakan media masyarakat juga. Bisa juga. Dan olahraga juga merupakan media untuk penyembuhan dari COVID itu juga. Banyak sekali manfaatnya. Karena olahraga. Jadi kita masuk bicara ke olahraga ini ya, karena tadi menyinggung dari untuk pandemi, kemudian ini banyakkan yang di social distancing, kemudian WFH, itu kan membuat lingkaran itu bergerak atau aktivitas fisiknya berkurang, Mas. Ya. Mas Ayo bisa membayangkan atau merasakan sendiri 1 minggu itu di rumah tanpa bergerak atau aktivitas yang mencukupi, apakah kesehatannya akan terjaga? Tidak. Apalagi karena COVID ini itu adalah menyerang imun. Jadi imunitas tubuh. Padahal dari olahraga itu bisa meningkatkan imunitas. Itu kuncinya, iya. Karena jika imunitas tubuh manusia itu baik, dalam kondisi baik-baik saja, jika masuk virus itu tidak akan berkembang. Jadi itu akan mematikan dengan sendirinya. Kalau kita dengan catatan kita imunitas kita naik. Itu yang menjadi kunci. Kata kuncinya adalah imunitas itu sendiri. Nah, untuk membuat imunitas itu banyak. Salah satunya dalam olahraga. Olahraga itu yang membuat imunitas kita naik tubuh. Karena di situ ketika kita bergerak atau aktivitas jasmani, itu hormon-hormon endorfinnya itu akan keluar. Hormon-hormon endorfin itu akan membuat imunitas kita itu lebih kuat atau lebih banyak atau lebih baik. Karena olahraga itu pada prinsipnya itu adalah melancarkan sirkulasi peredaran darah, kemudian pernafasan, itu melancarkan semuanya dan melatih. Itu menjadi prinsip dasar dari olahraga itu sendiri. Jika peredaran darah itu lancar, sel darah putihnya itu akan lancar juga. Jadi di asupan dari sel darah merah, darah putih, darah merah, semua di seluruh tubuh itu akan lancar. Maka fungsi masing-masing sel itu akan terpenuhi. Jadi imunitas itu juga akan baik. Di situ kuncinya, Mas. Prinsip dari olahraga menjadi kenapa kok olahraga itu bisa menyembuhkan, bukan menyembuhkan sebenarnya. Kalau menyembuhkan sampai saat ini tidak ada. Belum ada untuk obatnya. Cuman kekebalan tubuh itu untuk membatasi atau membunuh virus yang ada di dalam itu. Berarti medianya adalah olahraga ya? Iya. Di masa pandemi adalah itu yang paling tepat. Kalau menurut saya, karena saya di dunia bidang olahraga juga. Di samping itu juga banyak sebenarnya istirahat yang cukup. Itu juga kunci. Karena istirahat yang cukup itu membuat metabolisme tubuhnya itu juga akan maksimal. Gitu. Dan ingat, istirahat yang cukup itu biasanya tidur. Ya. Bisa juga tidur. Istirahat itu padahal tidak hanya tidur. Aktivitas fisik seperti kita bermain, berlari, kemudian bekerja, itu kita bisa istirahat. Istirahat duduk, makan, santai, rileks, itu juga bisa dikatakan istirahat. Maka bisa dihitung dengan istirahat yang cukup. Karena
identik dengan istirahat itu adalah tidur, itu menjadi identik yang sangat-sangat sudah dibiasakan dalam masyarakat. Karena dengan tidur minimal orang dewasa ya 6 sampai 8 jam minimal itu. Jadi kalau kurang dari itu otomatis istirahatnya tidak berkualitas atau kurang baik. Dan sebenarnya istirahat tidur malam pun juga ada apa ya? Ada cara-caranya biar berkualitas, Mas. Caranya dengan Coba Mas Ayo biasanya kalau mau tidur makan terlebih dahulu enggak? kalau lapar ya. Ya kan mayoritas atau lebih sering makan Iya. lebih dahulu. Nah, makan itu sebenarnya juga bagus sebelum tidur. Kesalahannya kenapa kok pada persepsi masyarakat tuh jangan makan sebelum tidur? Iya. Karena di dalam tidur tuh waktu kita istirahat, tapi organ semuanya itu kita bekerja sebenarnya. Jadi nah, asupan makannya yang berupa protein, jangan sampai ada lemak, ada karbo yang berlebihan, itu yang menjadi kunci, Mas. Karena kalau di metabolisme tubuh itu pembakarannya tubuh ketika istirahat ya otomatis asupan makanan yang menjadikan sistem energi itu harus disiapkan untuk kita ketika kita bangun. Itu yang kebanyakan salah karena nanti cepet gendut, perutnya gendut. Di situ kan mitosnya. Karena asupannya yang salah, nutrisinya yang tidak pas mungkin dari sebelum tidur itu makan itu sebenarnya. Seperti itu banyak sekali untuk ngomong. Tuh. Berarti olahraga ini juga bisa juga masuk ilmu dokter juga ya, Mas? Ada berkaitan. Karena gini, Mas. Kalau dulu pesan dari guru saya, dosen saya itu, bedanya lulusan dari ilmu keolahragaan atau kuliah di olahraga dengan kuliah kedokteran, bedanya cuma satu. Kalau lulusan dari olahraga itu tidak diizinkan untuk injeksi atau menyuntik, tapi kalau dokter diizinkan. Tapi kajiannya di dalam itu hampir sama. Kami juga mempelajari fisiologi, juga mempelajari anatomi, juga mempelajari fisioterapi. Di situ ada semuanya. Dan olahraga itu kajiannya kan human, manusia yang apa, yang bergerak, itu yang sama karena kajiannya sama-sama manusia. Jadi jangan dibilang wah jadi guru olahraga itu enak ya, datang dilempar bola selesai. Bukan hanya itu, Mas, salah itu. Karena kalau jadi guru olahraga itu berat karena apa, kajiannya adalah manusia. Itu yang salah sedikit manusianya bisa mati itu. Seperti kalau salah dia memberikan contoh ketika guling depan, fatal akibatnya, leher patah, salah satunya seperti itu. Maka kajiannya itu ingat, itu adalah manusia. Maka guru olahraga, kemudian praktisi olahraga, fisioterapi itu sangat-sangat kompleks karena manusia itu menjadi kajiannya. Itu artinya. Oke, di pandemi ini juga terkadang juga olahraga sering juga disepelekan ya. Nah, dan juga terkadang banyak momok juga bahwasanya ketika ada yang terkena bahwasanya hanya sekedar apa ya, Mas, ibaratnya nggak ada olahraga ataupun apa, kadang nggak ada himbauan ataupun apa untuk misalkan dia karantina di rumah ataupun apa, suruh olahraga ataupun apa, yang penting makan banyak ataupun apa. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu berarti olahraga dalam hal ini tetap memegang peran penting dong, Mas. Oke, sebelum masuk ke situ sebenarnya kita bedakan dulu, ada olahraga ya. Persepsi dari olahraga dalam masyarakat itu adalah ketika mendengar kata olahraga itu adalah suatu kecabangan. Jadi kalau bilang olahraga, otomatis masyarakat menganggapnya itu seperti sepak bola, bulu tangkis, basket, dan sebagainya itu. Jadi berbentuk kecabangan, dia harus memainkan di situ.
tetapi sebenarnya tidak. Ada di dalam olahraga itu, ya olahraga itu di dalam namanya aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu bisa bekerja, bisa olahraga. Bedanya olahraga dengan bekerja itu adalah kajian-kajiannya. Jadi jangan biasanya disamakan kalau dalam masyarakat tuh. Sama-sama naik sepeda. Pembalap sepeda dengan tukang becak. Bisa dikatakan olahraga untuk tukang becaknya? Tidak bisa. Karena apa? Tukang becak itu memerlukan aktivitas fisik namanya. Kalau olahraga itu aktivitas fisik yang terukur, teratur, terstruktur, dan di situ terprogram. Jadi tidak sama-sama mengeluarkan keringat, sama-sama capek itu, tapi berbedanya di situ. Maka jangan, kita sebagai praktisi olahraga kadang suka ngeyelnya di situ, ya beda dong. Kita kan satu kayuhan pun energinya itu juga dihitung. Jadi energinya anaerobik atau aerobik, kemudian caranya menggunakan energi, memasukkan asupan energi itu bagaimana, mengganti energinya bagaimana, setelah energi dibuang itu terdapat asam laktat, pemecahan asam laktat bagaimana, itu juga dihitung. Tapi kalau dalam tukang becak ini nyon sewu, itu hanya dia bekerja orientasi, dia bekerja mendapatkan jasa atau mendapatkan uang, dia berjasa di situ, sama-sama mengeluarkan keringat. Itu jadi ketika pandemi di sini yang dimaksud itu adalah harus aktivitas fisiknya. Saya katakan tadi, masa pandemi itu kita banyak WFH, banyak di rumah, pembelajaran daring. Itu otomatis gerak kita dibatasi, hanya selingkup di rumah. Apalagi ketika anak-anak sekarang juga, kemudian orang tua bekerjanya menggunakan gadget, laptop, secara via daring, secara via dunia maya, itu menjadikan apa? Geraknya itu tambah berkurang lagi. Biasanya dia di kantor, atasannya di lantai 3, dia menemui atasannya di lantai 3 harus naik tangga. Itu juga udah bergerak gitu. Meskipun tadi dia tidak dikur, gitu, tapi dia sudah bergerak. Itu bukan merupakan olahraga tadi ya mas? Tidak merupakan olahraga, tapi gerakan fisik. Aktivitas fisik. Itu juga bisa menyehatkan, tetapi karena kan WHO menganjurkan, itu juga bisa dihitung dalam menitnya. Jadi menganjurkan dalam 1 minggu itu 75 sampai 150 menit per minggunya. Jadi bisa dihitung ketika dia berjalan, kemudian dia naik tangga, kemudian memasak, itu juga bisa dihitung menitnya berapa. Tapi kalau sekarang udah di rumah, pembantu di rumah, hanya memegang gadget, anak-anak jarang bermain karena tidak boleh keluar, aktivitas fisiknya kan 1 minggu jelas berkurang itu mas. Berarti angka dari naiknya imun juga berkurang? Iya, tepat sekali. Itu yang menjadi kuncinya. Karena apa? Sirkulasi dari peredaran darah kita sudah juga kurang lancar ketika itu, karena aktivitas fisiknya berkurang. Maka imun kita akan turun. Itu yang menjadi kunci dari aktivitas fisik ini. Berarti kalau misalkan olahraga hanya diukur dengan suatu aktivitas, maka yang paling sehat adalah orang yang di sawah dong. Bisa dikatakan. Karena apa? Kalau olahraga itu, aktivitas fisik dia di sawah, dia mencangkul, itu rutinitas, ya kan? Iya. Setiap pagi, sore, tidur istirahat. Karena apa? Tingkat kelelahannya tinggi. Bangun pagi lagi, dia melakukan lagi, rutinitas. Sekarang dilihat orang-orang desa, COVID di kota sama di desa, penyebarannya banyak yang mana? Yang terjangkit di kota. Karena di desa apa? Mobilitasnya sedikit, aktivitas fisiknya tetap. Itu yang menjadi kunci sebenarnya. Kalau pemerintah, oke lah kita mengakui
mengikuti kebijakan pemerintahnya. Namun sebelum itu harus dikasih solusinya sebenarnya, diikuti. Tetapi pemerintah kemarin sudah memberikan solusi seperti gerakan 3M, kemudian sekarang 5M, kemudian Germas, gerakan masyarakat itu masyarakat senang gerak. Jadi masyarakat senang gerak itu juga program dari pemerintah. Tetapi ketika program itu diluncurkan, tidak ada yang sampai take down di bawah, sampai masyarakat tidak tahu di sini kenapa harus ngapain, itu tidak tahu. Seperti yang terjadi di masyarakat umum, karena kita di lingkungan masyarakat pinggiran itu kan jarang, ketika dari atas sampai dari presiden, kemudian kementerian, kemudian daerah, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan, sampai Peduko, sampai RT, itu tidak sampai ke bawah untuk program di situ. Berarti bisa dikatakan bersosialisasi dari COVID-19 ini kurang. Itu kalau dalam kita membicarakan tentang COVID-nya. Maka gerakan ini untuk aktivitas fisiknya itu harus ditambah, Mas. Karena apa? Jelas banyak penelitian yang sudah dilakukan. Aktivitas fisik itu benar meningkatkan imun dan mematikan atau menstop dari COVID itu. Karena ketika masuk dalam tubuh itu imun kita yang diserang. Kalau imun kita tumbuh, dia tidak bisa menyerang. Cara berpikirnya secara logis seperti itu aja. Kalau imun kita imun kita itu tinggi, virusnya akan mati. Itu di situ aja. Kalau obat belum ada itu. Vaksin itu bukan obat. Cuman apa ya, Mas? Itu meningkatkan kekebalan. Meningkatkan. Iya. Maka yang diurus itu sebenarnya kekebalan tubuhnya, bukan virusnya. Kalau meningkat, vaksin dikatakan adalah sebagai meningkatkan imun tubuh, ya kan? Olahraga tadi yang dibilang jadi kan juga merupakan meningkatkan imun tubuh. Iya. Ya. Nah, kalau hal yang seperti itu berarti Indonesia nggak butuh vaksin dong? Kalau tidak butuh vaksin, saya tidak bisa mengatakan. Saya bisa mengatakan hal itu. Karena apa? Aktivitas fisik Mas Ayo dengan saya itu berbeda. Imun kita juga berbeda. Jika sama-sama terserang virus, akan duluan yang mana? Yang kurang aktivitas fisiknya, maka dikasih vaksin itu, Mas. Tapi saya juga tidak menyatakan setuju, tidak setuju. Secara logika saja seperti itu, gitu. Karena dari 10 manusia di Indonesia itu tingkat aktivitas fisiknya yang membuat imun kita naik itu berbeda-beda. Ada yang tingkat rendah, ada tingkat tinggi, ada yang sedang, itu berbeda-beda. Maka imun manusia itu juga akan berbeda-beda. Maka jika kita eksperimenkan, kasih 10 manusia itu dikasihkan virus, otomatis perkembangannya juga akan berbeda-beda. Karena apa? Imunnya berbeda. Ada yang bisa bertahan karena imunnya bagus, ada yang tidak bertahan karena imunnya kurang. Maka vaksin itu kita logikakan, jika divaksin semua itu kekebalan imunitasnya atau kekebalan tubuhnya itu akan rata semua. Itu yang menjadi logika saya untuk menyatakan saya siap divaksin itu. Karena saya juga sebagai tenaga pendidik wajib divaksin soalnya. Nah, terus kemudian untuk virus corona ini kan juga luar biasanya, maksudnya dalam ekonomi kita juga kena, dalam tentunya yang paling down banget adalah batin, tentunya batin juga. Dan juga kalau cara meningkatkan supaya imun kita, berpikiran positif juga, apakah itu dapat meningkatkan imun? Iya, dapat meningkatkan imun. Karena imun itu meningkat itu karena ada hormon-hormon yang memicunya. Jadi ketika hormon-hormon itu keluar, imun kita dipicu menjadi naik. Satu ada namanya, kalau lebih mudahnya, kalau tadi bilang pikiran positif, hormon kebahagiaan, Mas. Kebahagiaan itu salah satunya hormon kebahagiaan ada banyak sekali. Mungkin bisa dilihat juga untuk hormon kebahagiaan itu ada, pertama ada endorfin tadi kan sudah dijelaskan. Endorfin itu dari olahraga, jelas itu hormon yang meningkatkan imun kebahagiaannya.
Ada dopamin. Dopamin Itu kalau gini Mas, dopamin itu hormonnya yang dapat dimunculkan atau direaksikan itu ketika Mas Ayo mempunyai satu tujuan. Seumpamanya Mas Ayo pengen sebuah handphone. Tujuannya ingin beli handphone. Mas Ayo apa saja yang akan fokus pada beli handphone itu yang menjadi perasaan itu berkembang dan hormon-hormon dopaminnya itu akan keluar. Itu salah satu meningkatkan imun, salah satunya. Untuk endorfin dari aktivitas fisik, jika kita bergerak hormon-hormon endorfinnya itu akan keluar. Biasanya kalau Mas Ayo setelah olahraga rasanya akan senang ketika meskipun Mas Ayo seumpamanya bulu tangkis kalah, marah-marah, tapi marah itu senang karena sudah meluapkan di situ. Itu menjadi imunitas kita meningkat. Itu. Jadi kalau nge-game ya. Oke, untuk selanjutnya itu ada game gitu kan perasaan senang juga ya. Di sini itu ada hormon serotonin. Kemudian ada hormon oksitosin. Jadi untuk serotonin itu adalah perasaan bahagia. Jadi ketika kita perasaan senang, itu hormon serotonin keluar dan akan memicu imunitas kita meningkat. Jadi seperti bermain game, kemudian apalagi yang membuat senang, kita mendapatkan hadiah, itu salah satu imun. Jadi berpikir positif, kemudian mendapatkan pacar baru. Kalau pacar baru bisa menjadi serotonin juga bisa, oksitosin juga bisa. Itu karena apa? Senang juga ada. Hormon oksitosin itu ada perasaan cinta. Itu menjadi hormon yang akan meningkat lagi. Membuat imunitas menjadi semakin meningkat. Itu. Jadi salah satunya di situ adalah aktivitas fisik atau olahraga, hormon endorfin itu. Maka hormon itu tidak hanya dikeluarkan dari olahraga atau aktivitas fisik lain. Berpikir positif bisa juga. Perasaan bahagia bisa. Kemudian perasaan cinta, kita suka pada seseorang lawan jenis. Itu kalau normal. Tapi kalau tidak normal sesama jenis. Bisa loh Mas. Enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting senang. Iya. Bahkan menonton non sewu gitu kan. Yang nonton film enak-enak juga termasuk. Wah, menarik juga ini. Untuk saya ada dua versi, dua sisi saya melihat. Dari sisi akademisi, saya sebagai dosen tidak bisa saya membenarkan. Tidak bisa membenarkan. Tapi kan tadi bisa membenarkan. Bisa membenarkan. Jadi di tengah-tengah. Karena apa? Itu jika dilakukan gini. Sebagai akademisi bayangkan, dia melihat itu adalah 18 ke bawah. Ya. Tapi kan situasinya berubah ketika di zaman sekarang, Pak. Sama pemikirannya di situ, persepsinya di situ ketika jika kamu ingin berobat, ya kan, kemudian kamu sakit keras, kemudian buntu pikirannya, nambakin nanti ngerti, di situ mesti ada jalannya. Mungkin kalau masuk dalam apa ya, pemikiran yang salah, mungkin akan menghalalkan segala cara. Karena apa? Dia merasa tidak mampu untuk melakukan cara yang lain. Padahal sebenarnya masih ada cara yang baik. Oke, kalau tadi Mas Ayo bilang sekarang kan pandemi, harus untuk 18 ke bawah ya diizinkan. Tidak bisa tetap. Karena efeknya itu akan lebih besar lagi, Mas. Karakter manusia anaknya itu juga akan berubah. Tapi kalau 18 plus itu saya tidak mempersilahkan, tidak membatasi. Itu kepribadian masing-masing. Karena setiap manusia karakternya itu akan berbeda-beda. Bisa membuat positif setelah melihat itu, bisa membuat efek negatif setelah melihat itu. Tapi untuk di luar itu efeknya apa? Karena perasaan senang, kemudian hormon-hormonnya akan keluar. Itu membuat imun kita naik. Itu bisa jadi di situ. Untuk sisi positifnya, sisi positif.
Sisi negatifnya adalah Merubah karakter tadi. bisa. Kemudian kalau kebanyakan menonton film yang seperti itu dari segi kesehatan itu juga akan berkurang, dari segi ke psikologisnya, pikiran juga mengaruh. Saya pernah baca artikel ada manusia laki-laki yang sudah menikah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan di istrinya, maka dia lebih cenderung ke menonton itu, dan dia melakukannya sendiri dengan apa? Dengan onani. Olahraga 5 jari itu ya. Kalau istilahnya anak muda berarti itu juga masuk olahraga. Istilahnya seperti itu jika dilakukan terus-menerus, dia seksualnya sama istrinya itu akan berkurang lebih sering itu. Nah, itu yang menjadi efek negatifnya, Mas. Jadi banyak efek negatifnya sebenarnya. Tapi kalau masih bujang itu ya, kalau dalam segi kesehatan ada dibenarkan, Mas. Kalau tidak dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu atau panjang, itu juga akan membuat kotor alat itu. Maka itu menjadi bahasan yang kontroversial sebenarnya. Dan saya sebenarnya bukan ahlinya di situ sebenarnya ya, tapi dengan hubungannya dengan olahraga, dengan COVID, dengan pandemi, dengan hormon yang ditimbulkan dari perasaan senang, itu saya mengambil sisi positifnya. Belum tentu saya melihat video itu bisa senang, belum tentu Mas Ayo melihat video itu juga senang, tetapi ada orang lain yang melihat video itu menjadi senang. Coba ya, kita sama, tapi kebanyakan penelitian juga, menurut penelitian kebanyakan yang mengkonsumsi video seperti itu adalah laki-laki daripada perempuan. 87% itu laki-laki. Karena apa? Itu pertanyaan, kenapa kok laki-laki tak? Tidak perempuan juga tidak banyak? Itu yang menjadi polemik saat ini. Bukan polemik sebenarnya, yang harus dijawab di keilmuan psikologis, Mas. Karena ini berhubungan dengan psikologis, Mas. Tidak hanya dari kesehatan juga. Itu adalah gangguan mental loh itu. Bisa juga gangguan mental loh itu. Iya kan? Iya. Cara tidak langsung, sama Mas Ayo sendiri kok sering ya melihat itu. Itu salah satu gangguan mental, Mas, sebenarnya. Kalau gangguan mental itu bukan gila, bukan gangguan jiwa, tapi gangguan mental itu ada sisi psikologisnya yang keserang gitu. Saya bisa membenarkan, karena membenarkannya itu mengambil sisi positifnya. Sisi positifnya itu karena jika setelah belum melakukan, melihat itu kebanyakan akan diikuti dengan melakukan. Jelas. Medianya berbeda-beda ketika melakukan. Bisa sendiri, bisa mencari, bisa membeli. Nah, di situ kalau membeli situ enak, mencari itu ya mungkin belum ada yang benar. Dan parah lagi, Mas, pemaksaan akan terjadi, melakukan pemerkosaan. Di situ yang menjadi efek yang negatifnya. Nah, medianya itu karena tidak bisa kita samakan. Umpamanya saya melihat video seperti itu, saya bisa menahan diri, tidak melakukan apa-apa. Kemudian ternyata saking mentoke, saking muntup-muntupe melakukan sendiri, itu nggak masalah. Tapi kalau jika saya tidak bisa menahan diri, melihat lawan jenis di situ, langsung saya paksa, itu akan jadi kriminal nanti malah. Maksudnya ke kriminalitas. Iya, karena itu perbuatannya itu ya, Mas? Perbuatan dari hasil setelah melihat seperti itu. Tapi kita tarik untuk mengeluarkan hormon-hormon itu memang benar. Mas Ayo ketika melakukan sendiri atau senam, kalau tadi apa istilahnya, senam 5 jari ya, itu akan merasa capek dan melepas. Itu sebenarnya kalau energinya disamakan loh, keluar energinya itu sama dengan lari 10 putaran lapangan atau 10 kilo, Mas. Itu udah ada penelitiannya, Mas? Sudah. Karena apa? Metabolisme energinya itu yang dikeluarkan sama 10.000 kalori sampai 50.000 kalori. Sama dengan lari muter lapangan ping 10, Mas. Kesele podo itu.
Tapi bedanya kalau lari itu aktivitas fisik dengan olahraga, semuanya dilatih, semuanya terpicu, otot-otot, sel-sel, kemudian perasaan senang hormon itu. Tapi kalau yang melakukan sendiri itu hanya perasaan senang saja, hormonnya yang keluar itu. Kenapa pas setelah melakukan lemes? Ya seperti itu yang dimaksud, energinya kebuang gitu. Sama dengan lari 10 putaran. Nah itu teman-teman ya, udah ada penjelasan dari Mas Dedi tadi. Tentunya banyak sekali yang kita ambil dari olahraga tadi. Tentunya jangan olahraga nggak cuma olahraga lima. Tentunya jangan itu. Yang harus kita lakukan adalah ya pokoknya beraktivitas gitu ya Mas ya, gerak. Itulah merupakan salah satu meningkatkan imunitas tubuh terutama, dan juga pikiran yang senang. Pikiran senang itu juga merupakan meningkatkan imun tubuh kita di masa pandemi ini. Oke, terakhir Mas, jadi untuk caranya supaya masyarakat itu tetap tenang, tetap pada posisinya masing-masing, dan tetap dia menjaga imunitas dia supaya dia tetap sehat dalam ilmunya keolahragaan. Oke, saya bisa menyampaikan dari sisi keolahragaan sendiri, ilmu keolahragaan, dari sisi kemasyarakatan. Yang pertama dari sisi kemasyarakatan, kita nggak usah takut, tapi tidak boleh berani, terlalu berani. Ojo wedi, neng ojo kewanen, istilahnya Jawa. Maksudnya apa kewedi itu? Ya dikit-dikit kita melihat berita, takut karena perkembangannya segini-segini. Kita takut, jangan, karena perasaan takut itu stres itu akan membuat imun kita menurun, malah akan mudah terserang. Kewanen karena apa? Kewanen terus menantang, terus keluar tidak pakai masker, kemudian jabat tangan, kemudian menantang itu tidak ada virus corona seperti ini bla bla. Jangan, karena apa? Kita berada di Indonesia, kita mengikuti pemerintah, ya ikuti pemerintah. Nah, ini sedikit ya teman-teman, maksudnya saya potong dikit Mas. Itu juga misalkan kita melawan, saya nggak percaya dengan corona. Pokoknya saya udah misalkan jadi adalah olahragawan gitu. Olahraga dan juga saya dengan adanya saya olahraga, saya udah terbebas dari virus. Ada yang mengatakan seperti, kalau misalkan ada yang mengatakan seperti itu, kita penyampaiannya harus bagaimana? Oke, dalam masyarakat, dari sisi masyarakat ya kita sampaikan, oke lah, olahraga kita bisa meningkatkan imun, tetapi imun Anda sendiri, imun orang lain tidak. Virus itu berada di tubuh itu, bisa masih menular, tetapi dengan cara seperti tadi duplaknya keluar, kemudian bersentuhan. Maka yang tidak kewanen itu ya jangan seperti itu maksudnya, karena belum tentu orang tua Anda yang olahraga yang kamu Mas Ayo olahraga bagus, imunnya bagus, kemudian jangan mentang-mentang olahraga imunnya sendiri itu bagus, bisa saja saudara, bapak, ibu, tetangga itu juga imunnya tidak bagus. Jadi terus saling menjaga. Iya, saling menjaga. Salah satunya di situ. Kita memutus rantai dari penyebaran kan di situ. Jadi dalam segi masyarakat harus mematuhi ya protokol kesehatan seperti itu. Kalau dari sisi olahraga yang jelas, kalau olahraga sekarang ditutup semua, kemudian tidak boleh keluar WFH, ya minimal bisa dilakukan di rumah. Banyak, kalau lebih mudah sekali, banyak video-video yang tentang panduan untuk beraktivitas fisik, bisa dilakukan di rumah, mengangkat menggunakan bebannya itu bantal atau push up di rumah, yang aktivitas fisiknya sendiri. Itu yang dari sisi olahraganya minimal seperti itu aja. Itu minimal dijaga, kemudian perasaan senang, tidak stres, itu akan meningkatkan imun itu. Di situ yang menjadi kuncinya. Jadi kuncinya supaya kita lulus dari COVID ini ya teman-teman. Ya semoga aja tetap berlalu. Ya pada nggak ngontrak, atau tetap corona nggak kerasan lagi lah di Indonesia. Supaya nggak memperpanjang kontrak juga. Tapi gitu tetap kan, Mas, corona ada. Tetap ada. Cuman imun kita sudah bagus semua. Itu yang menjadi harusnya. Yang menjadi. Kalau bukan prediksi ya, itu nanti orang kesehatan ya, orang dokter yang. Tapi kalau logika saya, flu dulu pertama kali ditemukan sama nggak kira-kira dengan corona? Flu burung? Iya, flu. Oh, flu aja. Flu biasa. Sama sebenarnya.
Berarti udah ada dari sekarang masih ada flu Masih. tapi apa imun kita sudah meningkat, itu namanya mutasi imun. Oke Gitu. teman-teman semuanya, ya kita udah bincang-bincang lama banget tadi dengan Mas Yudi selaku dosen, saya disebut dosen ya, oh iya Mas, karena kita juga live di sana dan juga dosen Universitas PGRI Yogyakarta, PGRI Kediri bukan Yogyakarta, PGRI Kediri, dan dia adalah seorang dosen olahraga. Tentunya ini banyak sekali manfaatnya. Apabila teman-teman suka dengan video ini silahkan kalian subscribe, dan apabila kalian lebih senang lagi silahkan kalian yo di subscribe biar apa-apa, yo karo di like, di share. Kasih masukan lah ya. Kasih masukan. Terutama paling baik adalah kasih masukan. Karena supaya kita di video-video selanjutnya kita bisa mengembangkan lagi video-video kita, dan bintang tamunya juga mungkin nanti teman-temannya Mas Dedi saya panggil sini. Ya, mungkin itu teman-teman semuanya yang perlu diingat adalah di masa pandemi ini kita juga harus menjaga terutama tubuh, jangan sampai lemah, dan pokoknya selalu aktivitas gitu Mas ya. Selalu aktivitas, dan juga jangan misalkan ojo kewanen tadi seperti yang Mas Dedi bilang, ojo kewanen, ojo kewanen, karena virus ini benar-benar juga nyata dan benar adanya, makanya kita harus patuhi protokol kesehatan. Oke, itu video kali ini cukup sekian bincang-bincang santai saya bersama Dedi. Untuk video selanjutnya kita akan mengundang ya nanti ya. Oke, mungkin itu yang perlu saya bincang-bincang dengan Mas Dedi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.